Tapi yang penting kami jalan dulu. Bahwa kami punya goal yang seperti itu ya karena ini support dari semua tim dan uh, stakeholder lah, pemangku kepentingan. Kami disupport juga dengan para pemegang saham yang kebetulan juga intens dengan teknologi dan perkembangan di era disrupsi ini. Saya kira itu yang strategi digital yang kami punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan Suara Pemerintah.id, viewer Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Pada spesial interview hari ini kita masih akan membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau beberapa kali kita sebutkan bahwa keberadaan BPR ini memiliki peran yang sangat penting, khususnya adalah untuk masyarakat di daerah dalam membangun kesejahteraan perekonomian. Kehadiran BPR menjadi satu harapan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di skala kecil maupun untuk segala pembiayaan-pembiayaan yang layanannya ada di Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kali ini kita sudah mengundang salah satu BPR terbaik di Yogyakarta. Kalau kita melihat kemarin juga kita sudah meriset, itu BPR Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, satu BPR Bank Perkreditan Rakyat yang sangat inovatif dan adaptif dengan kondisi saat ini. Sehingga dari Suara Pemerintah.id dan Trust&Co Indonesia juga kemarin menobatkan BPR Madani Sejahtera ini sebagai salah satu peraih penghargaan Indonesia BPR BPR Award 2021 yang kita berikan kepada BPR Madani Sejahtera Abadi pada tanggal 28 Mei 2021 yang lalu. Saya juga sudah mengundang salah satu penyelenggara dari event penghargaan Indonesia BPR Award, yaitu Bapak Arif Munajat. Beliau adalah pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Juga dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera, yaitu Bapak Triagung Pujiantoro selaku Direktur Utama BPR Madani Sejahtera. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin mempersilahkan kepada Pak Arif Munajat dulu selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id mungkin untuk menyampaikan atau sekalian berkenalan baik dengan para penonton Suara Pemerintah TV juga dengan teman-teman dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Pak Arif silakan Pak untuk menyapa dan berkenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Triagung Pujiantoro, maaf salah penyebutan Pak. Selamat siang pemirsa TV Suara Pemerintah TV dan teman-teman semua yang menonton siaran Suara Pemerintah TV ini. Saya Arif dari pimpinan Suara Pemerintah TV dengan bangga kami mempersembahkan acara yang selalu kita lakukan kepada teman-teman kami dari teman-teman DPR dan brand-brand lainnya. Acara Suara Pemerintah TV ini insya Allah akan dilakukan secara reguler Pak Agung. Oke. Dan Suara Pemerintah ini adalah dari perusahaan PT Media Aids Indonesia. Di internal kami, selain ada Suara Pemerintah TV juga ada agensinya. Jadi agensi yang kami maksud adalah namanya Media Aids Indonesia. Ini sebagai website atau divisi di internal kami yang melakukan aktivitas-aktivitas digital branding kepada teman-teman, baik itu dalam bentuk perlombaan digital, baik itu dalam bentuk kehumasan. Mungkin Pak Agung juga sudah menikmati event dari kami dan juga sudah merasakan layanan jasa kami, yaitu berupa penyebaran berita-berita pada para brand pada event kemarin. Itu salah satu pekerjaan dari teman-teman di divisi PR.
kami siang ini seperti yang teman-teman ketahui dan juga pemirsa TV dari Suara Pemerintah TV akan mengadakan atau akan melakukan wawancara Suara Pemerintah TV dengan Bank BPR Madani Sejahtera. Untuk itu waktu dan tempat setelah saya mengucapkan ini, silakan Mas Rahmat. Saya rasa cukup perkenalannya. Nanti saya akan apabila dikasih banyak akan selalu jualan nanti ya Pak Agung ya. Ya. Silakan Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Arif Munajat sudah menyapa dan berkenalan dengan rekan-rekan Suara Pemerintah TV dan juga dengan teman-teman dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Dan selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu pada Bapak Yetri Agung Pujiantoro selaku Direktur Utama dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi atau BPR MSA untuk menyapa dan perkenalan sekaligus untuk menyampaikan tentang BPR Madani Sejahtera sedikit supaya masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa lebih mengenal tentang BPR MSA ini. Silakan Pak Tri Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Arif dan Pak Rahmat dan seluruh pemirsa. Hari ini saya merasa bangga ya, kami terutama di BPR MSA bahwa kami diundang untuk interview secara khusus, spesial interview gitu. Nah, ada satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah seperti semangat kami. Ini akan kami gunakan sebaik mungkin momen ini untuk membangun semangat dari kami dan juga justru langsung membangun brand ya. Karena ini adalah sesuatu yang saya kira satu penghargaan yang menurut saya, menurut DPR Madani itu sangat berbeda. Ya. Jadi di kami pernah mendapat penghargaan itu dari 2013 sampai dengan 2017 itu dari Infobank dengan kategori predikat sangat baik. Dan di tahun 2018 sampai dengan 2020 juga masih dari Infobank kami mendapatkan Golden Award. Ya. Terus di tahun yang sama di 2018 sampai dengan 2021 kami mendapatkan penghargaan dari The Finance sebagai top 100 BPR di Indonesia. Terus kemudian di tahun yang sama pula, di tahun 2018, kami dapat penghargaan sebagai Best BPR dari majalah Warta Ekonomi. Dan kemudian di tahun 2019 kami mendapat penghargaan dari Seven Media, yaitu di bidang Service Excellence. Ya, itu adalah beberapa penghargaan hasil kerja keras tim kami yang kami raih dan terutama kami bangga. Dan yang terakhir kami kemarin mendapat satu penghargaan dari salah satu nominator dari Best Brand Award ya. Nah, ada satu yang menarik seperti yang kami sampaikan dulu bahwa di dalam penghargaan kali ini bobot terbesar itu adalah di brand awareness and digital image ya, yang menurut kami itu sama persis dengan semangat kami yang sedang kami terutama di dalam 1 tahun kemarin dan seterusnya itu adalah kami mengusung semangat digital ya. Jadi ini sebuah momen yang sungguh sangat sangat pas gitu ya, menjadi sinergi terus menjadi semangat bagi kami pula ketika tahun depan ya kami harus dapat nih gitu. Jangan sampai sekarang dapat besok nggak dapat. Ini salah satu motivasi bagi kami ya. Dan yang kedua, penghargaan ini kan kami buat sebagai sesuatu penghargaan yang bisa kami banggakan ya, terutama di klien-klien kami lah di nasabah dan pihak ketiga yang menjadi ekosistem di industri bagi kami. Nah, saya kira itu pembukaan dari kami bahwa kami sangat menghargai atas penambahan penghargaan yang kami terima di tahun ini mengenai brand awareness dan digital image. Gitu. Saya kira itu Mas Haris.
pembukaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Triagung. Mungkin kita perlu melihat kembali ya video waktu kemarin BPR NSA ini mendapatkan penghargaan Indonesia BPR 2021. Kita lihat kembali videonya penganugerahan penerimaan penghargaan tersebut pada tanggal 28 Mei kemarin. Ini bisa diputarkan videonya. Baiklah, dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Diawali dengan pengambil alian KBPR Bank Pasar Gedong Kiwo yang berdiri sejak tahun 1974, BPR Madani Sejahtera Abadi kemudian bertransformasi dan berkembang dengan mengedepankan visi menjadi Smart Banking BPR terbaik di Yogyakarta. BPR Madani Sejahtera Abadi kini semakin tumbuh dan dipercaya oleh masyarakat karena terbukti memberikan pelayanan prima yang memuaskan nasabah. Berbagai penghargaan bergengsi yang telah diraih makin menguatkan eksistensi BPR Madani Sejahtera Abadi sebagai perbankan yang sehat dan progresif. Juga menjadi bukti BPR Madani Sejahtera Abadi telah berhasil membangun branding di ranah industri perbankan. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPR Madani Sejahtera Abadi telah mencatatkan aset hingga lebih dari 256 miliar rupiah dengan pencapaian profit lebih dari 9,2 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021 pemenang top 250 di Indonesia. PT Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Yetri Agung Pujiantoro selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya rasa hari ini adalah hari yang cukup mengembirakan bagi kami ya. Kami merasa bangga dan saya selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi sebagai wakil dari staf dan pengurus ucapkan terima kasih atas anugerah yang saya kira ini akan menjadi support bagi kami di setiap pertumbuhan BPR kami. Dan saya berharap bahwa nominasi ini akan terus bertambah, terus diperbaiki. Terima kasih pada Suara Pemerintah dan Transexco. Semoga kita dapat berkembang dan maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat PT BPR Madani Sejahtera Abadi telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih juga buat Bapak Yetri Agung Pujiantoro selaku Direktur Utama PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Ini merupakan prestasi yang sangat baik gitu ya, yang sudah diterima oleh PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Nah, saya berharap dan kami berharap semoga penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2021 ini menjadi motivasi untuk mewujudkan BPR Madani Sejahtera Abadi untuk menjadi smart banking sesuai dengan visi misinya dan BPR terbaik khususnya di Yogyakarta. Saya ucapkan selamat, sukses untuk BPR Madani Sejahtera Abadi. Ya baik Bapak, dan rupanya sudah siap ya untuk berfoto. Saya akan langsung saja mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak, sukses selalu. Kita langsung saja mungkin ke Pak Triagung nih Pak. Silakan Pak, mungkin tadi ada materi yang ingin disampaikan untuk presentasi dan supaya masyarakat semakin mengenal dengan Bank Perkreditan Rakyat NSA. Silakan kami berikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Triagung selaku Direktur Utama dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi untuk menyampaikan hal-hal yang
perlu diketahui oleh masyarakat publik supaya lebih mengenal BPR. Kalau nanti ada slide presentasi bisa dimunculkan melalui share screen, Pak. Silakan. Baik, Pak Rahmat. Jadi kami nanti share screen ya. Tapi bahwa pada kondisi saat ini, di era kalau kita sekarang akrab dengan era disruption, inovasi yang besaran gitu ya. Nah, kami tahu bahwa di sektor industri keuangan itu adalah hal yang paling terdisrupsi di waktu ini ya. Jadi ada banyak alternatif payment, ada banyak alternatif investasi dan teknologi gitu kan. Nah, ini membuat kami sebagai BPR itu ya tidak mau harus bertahan. Nah, caranya gimana? Caranya kami harus mendisrupsi diri kami sendiri. Ya. Dengan itu kami akan merasa satu inline lah, satu jalan sinergi seperti itu. Nah, caranya apa ya? Karena kami menghindar dari jebakan disrupsi. Intinya adalah bahwa kami tidak boleh ada di dalam zona nyaman. Ya. Artinya bagaimana kita membuat satu inovasi, bagaimana kita berselancar di atas gelombang disrupsi itu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan seperti hal pokok yaitu bagaimana kami membranding diri kami dan kemudian bagaimana kami berstrategi secara digital. Ya. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan melalui slide ini. Jadi kami di BPR MSA punya 3 hal yang perlu kami optimalkan. Yang pertama adalah kinerja bank, dan sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhan bahwa kami selalu tumbuh dengan baik ya secara kinerja bank. Dan kemudian yang next Mas. Nah, ini kinerja bank kami. Jadi dari 2006, sebenarnya kami dari 2005, tapi data yang kami sampaikan 2006 itu sekitar 27 M, dan sekarang per bulan kemarin kita hampir mencapai 300 miliar dengan grafik aset KYD dan laba juga semakin meningkat. Dan ini seiring dengan pertumbuhan di bank kami. Nah, bagaimana kami sekarang di era disrupsi ini? Yang pertama kami adakan strategi branding. Ya. Nah, ada 4 hal. Pertama, kita itu bingung. Kita mau apa ini di era seperti ini? Disrupsi itu sudah menghancurkan banyak industri, termasuk sektor keuangan. Ya. Nah, apalagi BPR yang boleh dibilang jauh dari kata teknologi, ya, dan sangat dibatasi oleh peraturan otoritas yang membuat kami sesak nafas, tidak bisa banyak bergerak. Lalu harus bagaimana, gitu kan? Nah, kemarin ketika terjadi pandemi ini menjadi sesuatu yang penting, karena ternyata pandemi ini itu mempercepat disrupsi itu sendiri. Jadi kan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bicara online seperti ini 1-2 tahun yang kemarin. Ya, tiba-tiba saja saya harus menerima award dengan cara online. Ini tidak pernah terpikirkan sama sekali. Nah, kami dengan keterbatasan itu mencoba merumuskan, ya, karena ini di era milenial, digitalisasi semuanya. Lalu kita sebenarnya kemarin utak-utik bikin apa ya, gitu kan? Nah, yang terpikir adalah bahwa oke, kita bikin tagar. Tagarnya apa? Kita bikin tagar Anda tidak sendiri. Kita branding waktu itu. Kita kita ajakan acara khusus, kita adakan pentas seni dan sebagainya. Terus kita diliput media hanya untuk sekedar meluncurkan tagar Anda tidak sendiri, yang sebenarnya pada saat itu kita belum tahu ini maknanya apa gitu. Artinya maknanya apa? Turunannya tagar Anda tidak sendiri itu seperti apa waktu itu kita juga masih bingung. Tapi dengan semangat teman-teman milenial di sini, karena terus terang saja bahwa saya itu di sini termasuk yang paling tua. Jadi
karyawan-karyawan kami, pejabat-pejabat kami itu juga usianya di bawah saya. Jadi memang yang milenial itu tidak banyak, tapi nyerempet-nyerempet milenial gitu ya. Nah ini Anda tidak sendiri, itu adalah kami wujudkan, kami ejawantakan bahwa kami ada bersama dengan nasabah dan ekosistem kami di industri keuangan itu sebagai pendamping. Jadi bahwa kita tumbuh bersama, kita berusaha untuk bertahan bersama, dan kami memiliki service, jadi pelayanan yang bisa kami lakukan untuk mendampingi baik nasabah maupun stakeholder, gitu ya. Nah, caranya gimana? Strategi branding itu ada 4. Yang pertama adalah optimalisasi media sosial, kemudian yang kedua itu pendampingan pemasaran UMKM, jadi baik bagi nasabah maupun non nasabah. Karena kami setiap membuka pelatihan pendampingan itu tidak melulu harus jadi nasabah. Terus kemudian yang ketiga adalah pelatihan online atau offline bagi UMKM. Ya, jadi kita bisa sering adakan pelatihan online. Terus kemudian kadang kita mengundang, walaupun pandemi kita protokol kesehatan biasanya orang ber-15 orang kita adakan pelatihan di BPR MSA. Kemudian yang terakhir itu peningkatan relasi dan jejaring sosial. Nah ini next, ini akan kami jelaskan satu persatu. Optimalisasi media sosial, seperti kita sudah ketahui ya bahwa hal yang paling mudah adalah berpikir bahwa ya sudah gunakan aja Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp gitu untuk berbagai macam kegiatan kami. Nah nanti kalau bisa di-access misalnya di Instagram itu linknya sudah kami kasih ya, kegiatan kami. Kemudian Facebook, di situ ada komunitas-komunitas yang kami bentuk. Di YouTube itu kegiatan kami, juga kegiatan nasabah, iklan nasabah, video nasabah yang semuanya kami fasilitasi, dan di WhatsApp group ya. Artinya ini grup yang secara maya kami sering berinteraksi. Itu di media, optimalisasi media. Kemudian di pendampingan pemasaran produk UMKM. Jadi kita buat nih bagaimana memasarkan terutama di pandemi dan disrupsi di era ini. Kami ikut-ikutan nih buat. Kami tidak bukan ide kami, tapi ikut-ikutan kami bukan buat toko online mitra BPR MSA. Di sana banyak nasabah menggelar lapaknya di situ. Terus kemudian UMKM Corner. Jadi kami berikan space khusus di banking di di depan itu UKM Corner yang berisi memang produk-produk nasabah yang bisa ditransaksi juga di situ. Kemudian ini MSA Vlog, MSA Etalase, ini kami khusus buatkan video iklan bagi nasabah-nasabah yang ingin memviralkan gitu ya UMKM mereka supaya ini dikenal luas. Nah, terus kemudian pameran produk kita juga sampaikan nanti, kemarin sudah pakai offline dan online dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Terus, nah ini pelatihan online dan offline UMKM. Jadi kami pernah melakukan pelatihan jago jualan online, pelatihan tool pembukuan, pelatihan desain produk, pelatihan perizinan, pengelolaan budget promosi UMKM. Kemudian kalau offline kita ada sertifikasi 2 karyawan yang khusus kami utus untuk pendampingan UMKM, kemudian pelatihan pembuatan toko online dan pelatihan basic coding. Nah ini bagaimana kami harus menjangkau relasi supaya kami juga dikuatkan di dunia media dan digitalisasi. Kami kerjasama karena kami UMKM, kami kerjasama dengan Dinas Koperasi, dengan XL yang senantiasa mensupport kami. Kemudian dari Aku Mandiri tentang UMKM, Tani Hub, salah satu platform Android, Wirakarya, Sibakul juga kita pernah melakukan pameran offline dan online, ada Indo Event, kemudian Expressing Your Freedom ya, terus IDX, ada juga dengan Bank Umum, Danamon, Dana Komunal, dan tidak bisa
sebutkan satu persatu. Ini yang menarik, ada ASMI, itu salah satu lembaga pendidikan di mana kami pernah terlibat, dan ini akan menjadi program kami selanjutnya, adalah bahwa kami mempersiapkan calon-calon UMKM, pelaku UMKM milenial. Itu yang kami lakukan. Next, Mas. Nah, ini beberapa event kolaborasi antara lain yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada Kangen Kelangenan Jogja, ini pameran virtual ya, UMKM, kemudian ada pelatihan budidaya lele, ya kita datangkan salah satu sumber, terus kemudian kerjasama fintech, kami juga sudah kerjasama sebagai bagian dari kaum milenial, kami harus akrab dengan itu, kemudian kolaborasi pendampingan UMKM dengan Aku Mandiri. Ya. Nah, ini juga pameran UMKM, kami bekerja sama dengan Galeri Mall, dan kemudian ada ini yang saya sampaikan bahwa kami goes to kampus. Next, Mas. Nah, pembentukan komunitas berdasarkan segmen, ini pernah kami lakukan juga, ada di Facebook ini, komunitas budidaya, komunitas usaha roti, lele, terus roti, kemudian bercocok tanam, dan goes. Nah, ini adalah pendekatan seni bagi kaum milenial. Ya. Jadi karena target segmentasi kami ke depan adalah orang-orang milenial, kami hadirkan MSA Band. Ya, kami memang teman-teman kebetulan ada yang ada yang sudah bisa main musik, sudah bisa bernyanyi. Tapi kami juga melakukan perekrutan khusus juga untuk teman-teman yang bisa spesifikasi bermain musik, sehingga ini memberikan daya dorong tersendiri, daya tarik tersendiri. Nah, kami kemudian bentuk musik kami sore live on Instagram, ya. Terus kemudian kita juga support event seni dan beberapa event lain yang di luar MSA. Kami juga melakukan bakti sosial, konser amal kami pernah lakukan, sifatnya offline ya, dan itu cukup bagi kami cukup gede, 20 juta gitu kan. Kemudian ada pembagian takjil pada saat Ramadan kemarin. Nah, ini beberapa liputan yang pernah yang menarik media ya, mereka meliput kami, itu adalah pemberian sembako keluarga, kemudian itu ada linknya masing-masing, liputan launching tagar Anda tidak sendiri. Nah, ini terus kemudian ada pelatihan toko online juga menarik perhatian media. Ini juga konser amal yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir itu kita diliput masalah penghargaan Brand Award. Nah, itu saya kira mungkin saya teruskan atau saya pertanyaan dulu seperti itu, Mas Arif. Karena ini strategi pertama di branding kami, yang kedua nanti bagaimana kami strategi secara digital gitu. Kalau diizinkan Mas Rahmat, saya ada satu pertanyaan Mas Rahmat. Ya. Oke. Pak Agung, menurut saya Pak Agung. Tadi saya cukup terperangah Pak Agung. BPR yang kita tahu tadi yang Pak Agung sampaikan, ketika masuk ke ranah digital, ketika adanya corona, banyak sekali yang kita dapati bahwa permasalahan digital itu ada dua, Pak Agung. Pertama adalah apakah SDM kita atau internal kita sudah sampai pada level mengerti mengenai digital itu sendiri. Karena ini berhubungan dengan eksekusi teknisnya untuk merangsek ke pasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengerti, ada permasalahan lagi. Apakah masyarakat yang menjadi target kita sudah teredukasi juga dengan digital? Begitu, betul Pak Agung ya? Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari aktivitas tadi yang telah Pak Agung sampaikan, saya melihat bahwa BPR MSA itu sudah sangat familiar dengan adanya digital. Tadi Pak Agung juga sudah mengatakan bahwa adanya corona malah mempercepat aktivitas teman-teman untuk mengupgrade atau mengedukasi internalnya. Ya, betul. Artinya ini terlihat dari aktivitas online yang dilakukan oleh teman-teman di BPR MSA. Pertanyaan yang paling sederhana adalah dengan investasi tersebut tentunya juga ada nilai rupiah
yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas itu. Berapa sih Pak pertumbuhan yang signifikan Pak? Dikarenakan adanya strategi atau adanya aktivitas online yang dilakukan, entah itu secara sosial media, entah itu secara acara kegiatan online lainnya. Berapa angka yang dihasilkan oleh teman-teman di DPR MSA dengan aktivitas online tersebut? Monggo Pak Agung. Ya, pertanyaannya ngeri nih karena jawabnya susah. Tapi ini pertanyaan ini sering kali dipertanyakan ke saya. Ya, termasuk dari otoritas. Jadi kemarin saya pernah diwawancari juga dengan otoritas, ditanya bukan diwawancari, kesannya apa gitu. Jadi otoritas menanyakan sebagaimana efektifnya apa yang saya lakukan itu, kontribusinya seperti apa gitu. Nah, gini. Jadi sebenarnya ini jawabannya juga nanti akan masuk di bagaimana kami melakukan strategi digital. Nanti juga akan kami jelaskan, tapi saya akan cuplik sebentar. Jadi yang pertama, concern kami adalah tiga ya. Jadi kinerja tetap baik. Terus kemudian apa Mas Bram tadi, kinerja tetap baik, branding dan digital. Ya, ada tiga. Jadi tidak boleh alasannya budgetnya berapa terus kinerjanya tidak baik. Ini tiga ini harus sinergi dan harus berjalan. Ya. Nah, selama ini setahun ini kami cukup bagus ya, bahwa kami bisa dilihat mungkin dari kinerja keuangan kami cukup baik, dan sampai dengan semester ini kami masih on track, bahkan di atas rencana anggaran yang kami tetapkan. Ya, kalau ditanya tadi disampaikan kok tiba-tiba harus melek teknologi, melek digital gitu. Ya, kami juga salah satunya gini, contoh kami itu harus membawa itu menjadi satu aura, satu sinergi yang yang bersama-sama gitu loh. Artinya gini, saya tidak mungkin melakukan perubahan teknologi yang besar-besaran. Tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin bagi DPR. Tapi kami bisa melakukan kolaborasi. Tapi harus SDM sendiri, itu ya harus melek. Artinya melek itu paling tidak mereka tahu arahnya. Tadi kami di BPR MSA itu karyawan itu kemarin di training satu masalah coding. Ya, kan mungkin jadi pertanyaan. Bahkan Satpam pun tanya, itu coding itu apa? Jangankan Satpam, ada pejabat struktural yang nggak ngerti coding gitu kan. Itu pengalaman. Tapi ini harus kami alami. Jadi jangan mengharapkan bahwa dengan pelatihan coding terus kita menjadi programmer semua. Tidak. Ini adalah bahasa menyatukan visi ke arah digital. Terus kemudian kita ada lagi pelatihan Android, e-wallet dan sebagainya. Semua karyawan kita latih. Nah, menariknya gini, kita di era digitalisasi kita kerjasama dengan salah satu bank umum, tadi ada yang Danamon, kita bikin virtual account, terus kita bikin e-wallet. Di kita sudah di training nih karyawan, nih bisa nih e-wallet sama virtual account. Tapi konsumennya belum tentu juga. Karena konsumen BPR kan juga tidak seperti yang bank umum punyai lah ya. Jadi sangat UMKM. Nah, ini bagi kami jangan dijadikan alasan bahwa kami tidak siap dan kami tidak harus melakukan itu. Tidak. Ini harus kami lalui. Ya. Itu yang pertama, pernyataan yang pertama. Kalau yang kedua tentang budgeting, saya berulang kali ditanya seperti itu. Dan saya mengatakan bahwa saya bayangkan secara rupiah, saya sendiri membayangkan ya raiso. Nggak bisa gitu. Nek Jawa itu raiso. Nasabah di sini punya satu usaha. Kita kasih dana. Ya. Terus dia produksi apa? Kita bantu penjualan lewat pemasaran online maupun offline. Tadi sudah saya gambarkan. Terus kita buatkan iklan, baik itu secara video maupun digital lainnya. Terus kita editing, kita viralkan.
Jadi dimanjakan, itu semua gratis. Nasabah tidak dipungut biaya. Tadi sudah ada link-linknya, termasuk di MSA TV di YouTube itu semua ada. Jadi ada etalase, ada vlogs yang kita buat khusus untuk pelayanan nasabah. Nah, kalau dirupiahkan gimana gitu? Saya juga sendiri kurang bisa tidak bisa mengukur seperti itu. Tapi inilah bahwa kami totalitas bagaimana saya menjadi jembatan dari UMKM untuk mari di era disrupsi, di era pandemi ini kita tetap berselancar nih ya melalui teknologi, walaupun dengan keterbatasan. Ya. Kalau ditanya budgetingnya itu nanti ada di urusan di strategi tadi. Jadi budgetingnya gini. Di tahun ini kami membentuk satu divisi khusus namanya marketing communication. Nah, kerjanya adalah untuk memberikan pelayanan, mendigitalisasikan, dan pokoknya yang urusan-urusan itulah. Dia tidak urusan bisnis, ya, tidak urusan bisnis. Nah, kalau ditanya budgetnya apa? Ya mereka itu, kami rekrut 3 orang, ya. Menariknya adalah background-nya dari IT, background-nya 2, IT, background yang kedua dari seni, yang ketiga dia manajemen, manajemen seperti ini. Nah, orang bertiga ini tergabung dalam satu namanya marketing communication. Kerjanya digitalisasi, bikin video, bikin pameran yang memikirkan Android gitu dan sebagainya. Nah, nanti di ujung saya akan sampaikan bahwa kita punya tujuan goal yang paling yang kami anggap itu sesuatu yang akan kami raih nanti. Ya. Kalau ditanya budgetnya berapa, sebentar saya harus nanya gajinya teman-teman yang 3 orang itu. Jadi itu plus peralatan ya. Kami juga tadi kok tampilannya wah. Saya perlu. Jadi untuk acara kali ini itu melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Bayangin. 6 orang. Itu bekerja dari tadi malam. Karena apa? Karena kami memang serius dalam urusan seperti ini karena ya ini zamannya. Gitu. Saya kira mungkin itu. Mas Arief, jadi kalau rupiahnya belum bisa ngasih tahu. Impact ke volume penjualan ya kami rasakan baru sedikit ya, tidak itu lalu menjadikan terus kami melonjak, tidak. Tapi saya yakin bahwa dengan seperti ini kami tetap pada tren yang tadi kinerja keuangan yang semakin meningkat. Itu kami sangat meyakini seperti itu. Lanjut Mas Rahmat. Ya, Pak Triagung. Kalau saya melihat MSA ini memang satu perbankan yang out of the box kalau saya lihat ya. Ya mungkin saya yang belum melihat perbankan yang lain atau memang baru MSA yang melakukan ini. Sepertinya memang MSA ini sangat berbeda kalau saya lihat out of the box sekali gitu. Dari mulai inovatif dan adaptifnya dengan era yang dihadapi sekarang, pandemi, globalisasi dan digitalisasi. MSA mengeluarkan berbagai inovasi yang menurut saya di luar kebiasaan bank-bank pada umumnya itu. Apalagi dengan menghadirkan satu departemen yang memang khusus mengurusi persoalan digital itu, tidak mengurusi yang lain di perbankan. Itu satu investasi yang sangat tepat sih menurut saya di era sekarang. Cuma memang inti dari semua ini adalah inti dari adaptasi inovasi era digital adalah 2 hal. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan konsumen ataupun dengan nasabah. Kedua adalah menjalin kedekatan sehingga terbangun loyalitas dengan nasabah. Nah, tadi kalau saya lihat memang banyak sekali sudah mengeluarkan program-program yang menurut saya sangat kreatif dan sangat tepat untuk menjalin kedua hal tersebut, komunikasi dan pendekatan dengan nasabah. Ada marketplace, ada pelatihan, kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial, UMKM dan sebagainya. Nah, sebenarnya ingin saya tanyakan Pak, BPR MSA ini dengan nasabah, gitu ya, apa sih yang ingin dibangun MSA terhadap nasabah? Ini nasabah itu seperti apa, khususnya di masyarakat di Jakarta? Apa yang ingin dibangun MSA terhadap nasabah sebenarnya Pak? Ya. Baik, jadi saya akan mengawali dengan tadi yang menarik sekali dia katakan dibahkan Pak Rahmat tentang out of the box gitu ya. Jadi sebelum kami melangkah waktu itu kami memang berkumpul. Jadi kita orang mengatakan kalau kita hanya berpikir di dalam satu kota aja kita tidak akan
maksudnya tidak akan tumbuh baik gitu kan. Bagaimana kita kalau kita thinking out of the box gitu kan, di luar kotak gitu ya. Ya. Tapi apakah itu yang kita pilih? Tidak. Ya, kami tidak thinking out of the box. Cuma yang kita pilih waktu itu sambil guyon, tapi itu bermakna. Sudah, kita tidak thinking out of the box, tapi kita thinking without box. Nah, sesuatu yang saya kira, era sekarang kenapa harus di kotak-kotak gitu? Sudah, tinggalin aja kotaknya. Kotak mana pun, mau lebih besar, mau apa, kotak warna tidak. Sekarang kita tanpa kotak. Makanya hasilnya ya tadi bahwa kita memang suatu saat kami mungkin tidak mirip bank. Tidak mirip bank. Kalau mungkin Amazon ya, Amazon dulu itu kan cuma jualan buku, sekarang seperti itu menjadi platform. Nah ini yang kami inginkan. Dan nanti ini ada goal yang kami tuju akan saya sampaikan di presentasi yang nanti setelah ini. Nah apa yang kami inginkan untuk nasabah ya itu sebenarnya di dalam salah satu misi kami adalah kami menjadi partnership ya. Partnership artinya partnership adalah kami tidak hanya sekedar memberikan pinjaman atau menampung uang, tapi dalam segala hal, termasuk di dalam keberhasilan dari nasabah itu sendiri. Terus kemudian di misi yang lain kita mengadakan service excellence. Nah ini yang menjadi semangat kami sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa yang ingin dikuasai, kami punya optimisme bahwa kami kan di Jogja itu ada 5 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota. Kami pilih nih 2 kabupaten dan 1 kota yang menjadi segmentasi kami. Ya, di situ kami akan terlibat banyak di UMKM. Nah, salah satu komitmen kami adalah bahwa kami membatasi plafon kredit kami itu hanya sampai dengan 750 juta. Padahal kami secara peraturan BMPK kami itu kan 4,5 miliar. Kira-kira 4,5 miliar, tapi kami hanya akan memberikan pinjaman ke nasabah dengan 750 juta. Karena apa? Dengan begitu, kami akan berpikir dan berpihak kepada partnership pada UMKM yang mikro. Ya, seperti itu. Jadi, kami ingin tumbuh bersama. Yang kalau dikatakan harapannya ketika nasabah UMKM itu menjadi semakin baik, ini akan mengefek kami juga seperti itu. Luar biasa sih menurut saya tujuan itu, karena semua memang berawal dari orientasi dan tujuan apa sih yang sebenarnya ingin dicapai, dan tujuan hasil ditetapkan itu tentu nanti akan membangun strategi program yang tepat. Nah, MSA ingin menjadi partner nasabah, ingin menjadi partner masyarakat dalam mengembangkan perekonomian yang lebih sejahtera lagi, khususnya di masyarakat Jakarta. Pak Triagung, mungkin kalau masih ada slide-nya dilanjutkan saja dulu Pak, nanti kita akan tanya jawab lagi. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik. Yang kedua, tadi setelah kinerja bank harus tetap baik, terus kemudian kami ke strategi branding, ini yang terakhir adalah strategi digital kami. Ya, next Mas Bram. Nah, ada 5 strategi digital. Yang pertama adalah kami akan berbicara masalah infrastruktur, kemudian kami bicara dengan masalah struktur organisasi, terus kerjasama dengan pihak lain, peningkatan kerjasama, komunitas digital, dan media digital. Ini strategi kami. Nah, yang pertama gini, yang infrastruktur. Nah, apa yang perlu kami siapkan? Ya, satu adalah server on 24 jam. Jadi kita sekarang membangun server itu untuk bisa 24 jam. Karena apa? Karena kami ingin juga kalau di BPR itu kan pengambilan dana misalnya harus manual, tidak bisa pakai cardless. Nah ini kita pengen menuju cardless ya. Cardless salah satunya harus 24 jam. Juga akses yang lain. Nah ini kami mengarah ke sana. Terus kemudian core banking system kami ganti. Tahun ini kami ganti core banking system yang bisa mengakomodir kebutuhan kami, terutama untuk bisa seluncur di Android seperti itu. Terus kemudian kami tingkatkanlah jaringan internetnya, ya. Terus kalau ini ada di tampilan itu ada satu videotron. Itu salah satu bagaimana kami membangun infrastruktur.
itu sesuai dengan visi kami. Nah, di situ ditampilkan, jadi ditampilkan ada video vlog dari UMKM nasabah, kemudian ada iklan-iklan dari nasabah, dan program-program kami itu bisa dilihat di Videotron, plus nanti di media-media sosial yang kami punya. Nah, ini sebagai strategi digital kami. Yang pertama, infrastruktur. Yang kedua adalah struktur organisasi. Ya, kami tidak merubah struktur organisasi, tapi kami menambah satu divisi, yaitu divisi marketing communication, ya, dengan job desk fokus pada branding dan digitalisasi. Dengan kualifikasi SDM, nah ini dari IT, dari desain grafis dan seni, ini yang kami punya di struktur organisasi. Kemudian di sumber daya manusia, efisiensi SDM. Jadi kami katakanlah kami sekarang 300 miliar, ya, hampirlah kurang sedikit 300 miliar. Tapi tenaga kerja kami hanya ber-65 orang. Kalau ini dibanding industri yang lain, mungkin dengan aset seperti itu bisa 100, bahkan 150-an. Bahkan ada yang 200 menurut pengalaman. Jadi aset 300 miliar, kami hanya ber-65, dan ini kami kunci sampai dengan tahun depan, 2 tahun lagi. Ya. Jadi 2 tahun lagi kami punya optimisme untuk sampai dengan 500 miliar. Dan kami komitmen hanya ber-65. Nah, ini membuat kami nanti harus kreativitas kami harus kita tingkatkan. Dengan salah satunya adalah fokus digitalisasi. Nah, terus yang kedua itu pelatihan. Jadi digital banking, e-wallet, coding, cryptocurrency, itu kita yang sudah kita lakukan, next juga ada. Next akan ada lagi. Untuk bagaimana meningkatkan kesadaran teman-teman itu akan digitalisasi. Jadi terus sebelumnya. Nah, ini sertifikasi kompetensi. Jadi kita kirim 2 orang untuk bagaimana dia mendampingi komunitas UMKM secara digital. Ya, ini kami kirim 2 orang khusus untuk dapat sertifikasi ini dari BNSP. Nah, next. Nah, kerjasama dengan pihak lain tadi juga sudah saya singgung bahwa kami dengan bank umum, ya, rekening virtual account, kemudian dari fintech kami mencoba dengan deposito online, ya, sudah kami progres sampai dengan otoritas jasa keuangan, kita sudah uji coba dalam hal ini. Dan juga dari, kalau kita berbicara masalah fintech, kami mengakomodir, kami siapkan nanti memang kami bikin fintech sendiri, ya. Tentu saja ini tidak seperti fintech yang ada sekarang, tapi bahwa kami akan mengakomodir apa kinerja fintech itu dan kita akan tempatkan nanti di platform kami. Yang ketiga, ini ada lembaga lain, maksudnya asuransi, ya. Kemudian Povindo itu kredit scoring dan analisa karakter, dompet digital, developer aplikasi Android, ya. Jadi kalau di kami ya sebenarnya tidak istimewa, ya, artinya kita bisa kirim uang, terus setor uang itu melalui e-wallet, melalui virtual account dan sebagainya gitu. Nah, next Mas. Nah, kemudian di komunitas digital. Nah, kami bikin komunitas budidaya lele. Nah, ini komunitas digital artinya gini, kami sampaikan itu di forum Facebook. Terus kemudian untuk koordinasi, kalau di Facebook itu sudah 3.000-an lah orangnya. Kemudian kita bangun grup melalui Android kita, WA kita, ya. Terus kemudian kita sering ngumpul. Kita bikin satu asosiasi. Kebetulan saya juga pasti akan terlibat di situ dan ada juga teman-teman dari Markom. Nah, ini kami lakukan. Jadi budidaya lele, kemudian roti, tanaman hias, goes, fotografi. Nah, ini menjadi kolaborasi bagi kami. Bagaimana kami membimbing, membina, dan artinya tumbuh bersama dengan mereka, ya, saling belajar. Nah, ini benar-benar kami lakukan. Jadi kalau dilihat mungkin di liputan-liputan, baik di media-media yang kami punya, itu pasti kita sudah lakukan ini. Kemudian di media digital, nah ini ada media sosial BPR MSA seperti Instagram, Facebook, WA, YouTube, itu kita selalu aktif dan update, ini bagian dari kinerja Markom. Kemudian ada website BPR MSA, kemudian ada marketplace,
ada email marketing, kemudian ada Android BPR MSA. Nah, ini adalah tujuan utama kami yang saya sampaikan tadi, bahwa kami ingin menciptakan BPR MSA dalam genggaman. Jadi kalau dari literatur yang pernah saya baca adalah bahwa bagaimana sih kunci sekarang itu sukses di era ini di dalam perbankan, itu satu, jangan berorientasi produk. Ya, jadi kita sudah tinggal, tidak harus diferensiasi produk dan sebagainya, itu masa lalu. Kalau masa sekarang adalah bagaimana membentuk pengalaman pelanggan itu mengkonsumsi produk itu. Ya. Maka kami ini kita sedang progres. Kami rencanakan tahun depan kita bisa launching itu BPR MSA dalam genggaman. Artinya apa? Kita ada ya, pengalaman nasabah itu selalu dekat dengan kita. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Jadi kita punya platform, di situ nanti ada tadi semua kegiatan komunitas, terus kemudian ada pembayaran, walaupun nanti fintech yang saya katakan kami punya fintech sendiri, saya akan masukkan di sini MSA Cash, judulnya MSA Cash, kemudian ada MSA Investasi, ada forum komunitas, pembayaran, ada Millennial Center Corner di sini kita, terus kemudian ada sosial media, ada Bank MSA TV, di sini ada marketplace kita masukkan di sini juga, kemudian ada profil kami dan banyak hal nanti di situ yang bisa kita kembangkan. Nah, ini tujuan paling utama kami di dunia digitalisasi dan bagaimana kami menyikapi disruption di perkreditasian rakyat. Kami berusaha membangun ini. Memang tidak mulus karena otoritas sendiri juga kadang ketika kami menanyakan juga mereka belum punya sesuatu karena memang ya ikut terdisrupsi gitu kan dari otoritas sendiri gitu. Nah, tapi yang penting kami jalan dulu bahwa kami punya goal yang seperti itu ya, karena ini support dari semua tim dan stakeholder lah, pemangku kepentingan. Kami disupport juga dengan para pemegang saham yang kebetulan juga intens dengan teknologi dan perkembangan di era disrupsi ini. Saya kira itu yang strategi digital yang kami punya. Ya, Pak Agung, kalau saya melihat memang luar biasa ya, tagline MSA dalam genggaman. Saya pikir segala hal nanti ke depan, layanan, produk, semuanya memang harus ada di dalam genggaman. Hanya dengan menggunakan smartphone dan sebagainya, itu semua layanan itu kita harus memang kita bisa adaptif ke sana. Nah, kalau bicara masalah produk kan sepertinya kalau saya melihat BPR MSA ini tidak hanya produk-produk perbankan yang sifatnya konvensional, tapi memang sudah ke digital produk ini sudah sedang disiapkan. Nah, mungkin supaya masyarakat yang belum mengenal bank perkreditan rakyat, kalau nasabah yang sudah bergabung mungkin sudah tahu apa saja program layanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka terhadap bank perkreditan rakyat MSA. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak lebih detail produk-produk atau layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di BPR MSA ini, baik produk konvensional. Kalau yang saya garis besar kita lihat BPR kan ada produk kredit, produk tabungan, deposito, dan kalau saya baca BPR MSA ini nama-nama produknya cukup unik gitu ya. Mungkin masyarakat perlu sedikit penjelasan ya, kayak misalnya tabungan kemas, kemudian ada tamasya juga, ada MSA Prime dan sebagainya. Kemudian dari produk kreditnya juga ada beberapa jenis dan sebagainya. Di sisi lain ya produk digital ini juga masyarakat ya kalau di Jogja memang kita melihat ya masyarakatnya sudah cukup maju ya, sudah cukup modern gitu. Cuma kita juga tidak bisa lepas bahwa masih ada masyarakat yang memang belum karena digital dan mereka masih memerlukan pendekatan-pendekatan konvensional dengan produk-produk yang konvensional. Nah, produk-produk MSA bisa dijelaskan lagi Pak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum tahu tentang BPR MSA. Silakan Pak. Baik. Jadi kami secara core banking core bisnis kami adalah perbankan ya, BPR lah seperti itu. Jadi mungkin banyak hampir kesamaan. Kalau BPR itu kalau nggak deposito tabungan itu aja kan. Cuma macamnya kan kalau menjadi
oh saya punya tabungan yang namanya sama, namanya beda tapi yo akhirnya sama gitu kan. Cuma gini, saya hanya akan membahas tentang bagaimana kami inline dengan apa yang kami lakukan di era pandemi. Jadi kita salah satu luncurkan produk namanya startup. Jadi produk startup itu memang kami khusus luncurkan untuk teman-teman yang satu kena PHK. Satu kena PHK. Tapi memang plafonnya cuma 10 juta. Ya. Kami yang kena PHK atau harus punya usaha sampingan karena usahanya sekarang meredup ataupun usahanya tutup. Jadi kami benar-benar modalkan, tapi ini karena kami mikro ya 10 juta. Nah, fasilitasnya apa? Sama dengan yang 750 atau mungkin sama dengan yang punya deposito 5 miliar atau berapa gitu. Fasilitasnya sama. Dibikinkan iklan, dipasarkan video, diberikan pelatihan dan sebagainya. Nah, itu yang produk yang sedang kita galakkan di situ. Jadi ada tadi startup, kredit startup. Nah, kalau yang lain saya kira sama aja, kita punya tabungan berhadiah atau kemas. Kalau tabungan kemas itu ya tabungan terencana lah. Kalau saya besok mau pengen punya uang sekian untuk untuk bayar sekolah atau untuk beli apa, kita cicil dari sekarang secara bertahap, itu tabungan kemas. Kalau kita punya tabungan yang berhadiah khusus untuk nasabah MSA, itu ada Prime, hadiahnya mobil diundi besok, kalau salah Desember. Kalau kredit ya, yang paling menarik tadi bahwa kami punya komitmen dengan 10 juta sudah bisa dapat dipasarkan produknya, punya iklan video, diviralkan dan sebagainya. Itu Pak Rahmat. Ya, luar biasa. Kreditnya ini istilahnya one stop service, nggak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga ada edukasi, ada pendampingan dan sebagainya, sehingga kita bisa menghadapi batas limit dari NPL yang sekarang ini. Ya, kalau kemarin kita ikut webinar NPL perbankan masih ya hampir di ambang batas lah gitu ya. Saya pikir memang ya para istilahnya masyarakat yang menggunakan layanan kredit ini perlu ada bimbingan dan sebagainya. Dan saya melihat, saya juga wawancara dengan BPR lain, ya mereka memiliki cara yang menurut saya berbeda ya dari bank-bank yang umum. Ada yang mereka memang door to door langsung ke masyarakat yang menggunakan pembiayaan tersebut, sehingga bisa teratasi yang namanya kredit macet dan sebagainya. Bahkan di masa pandemi mereka tidak khawatir dengan nasabah yang terkendala dengan pembiayaan, mereka terus membimbing para nasabahnya. Nah, gimana nih Pak Triagung kalau melihat hal seperti itu? Gini, tadi saya tambahkan satu, masih kurang. Jadi tadi kan produk konvensional gitu ya, yang tidak konvensional itu ada yang cuma ini gimana ya, kalau saya katakan itu sebagai produk, kita tidak dapat mendapat keuntungan langsung gitu dari situ, tapi ini merupakan bagian juga kalau bisa dibilang ini produk lain yang tidak umum gitu kan. Kami kan tadi saya sampaikan untuk kita bikin pelatihan toko online gitu kan. Nah, itu kita sudah jalan 4 batch ya. 4 batch itu mereka dikasih pelatihan untuk membuat toko online, terus bagaimana mengelola, terus kemudian kita kasih gratis domain itu 1 tahun sampai dia jalan. Nah, dari keempat batch, 1 batch itu 15 orang. Ya, rata-rata gimana? Ketika 15 orang itu yang datang, yang nasabah MSH paling cuma 1 atau 2. Ya, nah, artinya ini salah satu produk kami, tapi memang ini non profit oriented ya. Ya, kalau di BPR itu kan fee based income-nya juga nggak ada kan. Fee based income apa ya? Paling kalau token listrik dan sebagainya itu fee based income gitu kan. Yang lain ya sudah dari bunga kredit tok. Nah, ini memang produk unkonvensional kita gitu kan. Nah, tadi kalau kurang bisa menangkap ya, tapi jadi bagaimana dengan NPL gitu ya Pak? NPL gitu ya. Jadi kalau NPL memang sekarang ya kami memang NPL-nya rendah ya, sekitar 3 gitu ya. Kalau di BPR cukup rendah lah 3 itu. Nah,
di banyak BPR juga akan mengalami seperti itu. Semuanya akan berhadapan dengan bagaimana usaha ini jalan. Bagaimana usaha nasabah itu tetap eksis. Karena nggak eksis ya kita ya eksekusi lah gitu kan. Ini yang kami hindari. Nah, kalau di kami sendiri gini, kenapa di BPR MSA itu performa kinerja keuangannya itu bagus ya dari 2020 itu ya, sangat bagus lah. Di BOPO-nya aja kita itu 68 ya. Di BOPO itu 68. Bayangkan itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, kenapa? Kami taat peraturan dari otoritas. Jadi ketika harus direkstrak ya direkstrak aja. Nah, konsekuensinya rekstrak misalnya harus membiayakan ini atau harus mengakomodir ini ya kita lakukan. Nah, semua itu kami lakukan tanpa terkecuali. Jadi memang ada stimulus-stimulus dari otoritas itu ya kami gunakan. Karena ada juga wah saya nggak mau karena nanti tahun depan kebebanan. Enggak, saya pikirnya sekarang lakukan, tahun depan adalah masalah yang lain gitu kan. Nah, kalau masalah NPL ya saya kira dengan adanya restrukturisasi yang otoritas sampaikan berikan itu semuanya tercover lah ya, itu ada role-nya tersendiri. Yang jelas kalau bagaimana mengatasinya ya kami mengatasinya dengan menjadikan mereka itu produktif kembali ya dengan produk yang kami sampaikan. Jadi yang kami berikan itu tidak hanya nek nasabah, kalau nasabah lancar itu kita kasih fasilitas ini tidak, ini justru yang macet harus digitukan supaya dia bisa tumbuh dan bisa kinerja kita baik kembali. Itu Pak Rahmat. Pak Arif, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau pendapatnya melihat setelah kita berbincang-bincang dengan BPR MSA ini yang menurut saya sangat luar biasa lah di era saat ini. MSA ini punya out of the box dalam berpikir, dalam mengeluarkan produk dan juga sangat inovatif. Juga bagaimana MSA ini membangun nasabah. Silakan Pak Arif, pertanyaan atau pendapat mengenai BPR MSA. Sebelum saya ke pendapat, ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh Pak Agung. Pertama, menurut saya Pak Agung, tadi Pak Agung menjelaskan overall mengenai aktivitas-aktivitasnya. Entah itu dalam bentuk digital, entah itu dalam bentuk lifestyle, gaya hidup yang mereka dipersembahkan akan terjadinya. Terus ada juga edukasi. Tapi Pak Agung belum menceritakan mengenai aktivitas edukasi masyarakat atau teman-teman yang ditarget terhadap digital. Yang pertama, terus yang kedua adalah berapa persen sih Pak nasabah yang melek digital dan nasabah yang tidak melek digital? Dan bagaimana teman-teman di BPR mengedukasi masyarakat yang belum digital? Ketika kita ngomongin belum digital, tentunya kita berhadapan dengan teman-teman atau nasabah-nasabah yang tentunya baby boomer ya Pak ya. Nun sewu artinya baby boomer, para sepuh-sepuh, orang tua orang-orang yang umurnya sekitar 50-an. Bagaimana cara mengedukasi mereka ketika ini menjadi target sasaran? Karena yang diceritakan oleh Pak Agung adalah aktivitas-aktivitas untuk mentarget para milenial. Tetapi jangan lupa juga para baby boomer ini juga pemilik uang karena dia para orang tua yang bisa menanamkan duitnya dalam bentuk tabungan atau deposito. Itu pertanyaan dari saya mengenai nanti pendapat saya mengenai closing, nanti saya sampaikan kembali. Silakan Pak Agung. Ya. Ini pertanyaannya selalu kuantitatif. Nah, ini repot saya jawabnya gitu kan. Tadi berapa rupiah atau sekarang berapa persen? Waduh, pusing ya. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa terus terang kalau disuruh kuantitas kami belum siap. Saya belum survei tentang segala macam nasabah kami yang melek dan tidak. Gitu. Cuma kami apa yang kami lakukan ini, saya kira nasabah kami sekarang ini kan yang kami lakukan kan pertama kali ke nasabah Mas Pak Arif. Jadi ke nasabah terus ke open up. Nah
Makanya saya sampaikan bahwa ketika kami melakukan satu pelatihan di batch pertama 2, 3, 4, 5 itu sampai 4 itu per peserta 15 itu tidak ada separuh yang nasabah ya. Nah, biasanya mereka yang datang milenial. Biasanya itu kondisi sekarang. Tapi ketika kami ke nasabah sekarang, dan itu bisa dilihat di YouTube di apa yang sudah kami lakukan, atau next time itu ketemunya baby boomer semua, karena nasabah kita kan sebenarnya bukan nasabah milenial. Ini kami memang mempersiapkan diri ke milenial ya, tapi bahwa produk kami itu dinikmati sama nasabah-nasabah yang baby boomer. Contohnya ya kami, Pak saya datang, Bapak mau saya bikin film nih biar tampil di sini, nanti bikin supaya laku, kita jualkan lewat sini. Edukasinya seperti itu kalau dengan nasabah. Artinya secara pelan-pelan pendampingan, terus kita pelan-pelan. Nah, kalau ke khalayak umum kami sering memang ketika pelatihan kami online ya, di online live gitu ya. Nah ini saya kira bisa menjangkau orang yang belum nasabah. Itu udah khalayaknya mungkin baby boomer maupun yang milenial ataupun yang Gen X lah gitu. Nah itu semua terimbas di situ. Nah kalau masalah melek teknologi di karyawan ya tadi saya pernah sampaikan bahwa kami pun mengenalkan yang bahkan mereka tidak tahu, mengenalkan yang bahkan mereka tidak terbayangkan. Ya, tentang coding, tentang e-wallet, terus kemudian tentang bagaimana bertransaksi dengan virtual account. Nah, terus terang ini memang hambatan. Karena nasabah, kami sudah berikan nih virtual account, terus kami sudah berikan nih e-wallet dengan berbagai macam platform itu. Bayarnya ya tetap aja datang, uang tunai gitu juga ada. Dan kalau melihat presentasi masih kecil mereka menggunakan, tapi kami kan harus tetap jalan. Ya, tapi yang menjadi inian saya, bagaimana mengedukasi mereka, Pak? Yang tentunya kan mereka baby boomers, mereka sulit untuk diedukasi digital. Cara apa sih yang efektif bagi teman-teman di BPR untuk mengedukasi mereka? Karena kalau saya lihat bahwa sistem yang dilakukan secara SDM dan target dan kinerja adalah tadi menyederhanakan tim-tim SDM, yang tentunya juga bagaimana teman-teman nasabah atau calon-calon nasabah juga apakah bahasanya memaksa mereka untuk belajar digital atau bahasanya mengedukasi mereka, karena overall kan ini berketerkaitan, Pak ya. Ketika kita mencoba digital, bagaimana mengedukasi mereka yang seperti itu kan, Pak? Kan gitu ya, Pak ya? Bukan gitu ya, Pak? Jadi memang gini, kita mengedukasi nasabah bisa lewat yang pernah kita lakukan itu WA Blast. Tapi kan juga WA Blast kan kalau nasabah itu sudah jelas kita banyak nasabah bukan milenial karena ini masih era dulu ya. Nah, itu kita pakai SMS Blast memang kita lakukan. Itu salah satu bentuk edukasi. Kedua, kita pendampingan di lapangan itu juga kita selalu ngomong ya, kalau bentuk edukasinya bahkan dari pas realisasi kredit pun juga ini besok bayarnya seperti ini. Tapi ya memang susah mengenal ya. Cuma memang kita tidak bisa meninggalkan apapun hasilnya lewat baik tatap muka, pendampingan, WA Blast, SMS Blast ataupun tayangan-tayangan yang lain. Ya harus gini. Harus sabar ya, Pak. Harus sabar. Dan kalau melihat goal kita, besok itu kalau tercapai, dan saya kok kalau ya harus tercapai ya. Tahun depan kita mau rilis itu. Mungkin melalui sederhana dulu, tapi kita akan rilis MSA on hand itu, jadi MSA dan genggaman dari platform Android. Nah itu pun kan kita juga harus sosialisasinya harus matang itu. Iya, Pak. Iya. Nah cara yang paling efektif ya kami semua media kami lakukan. Artinya tidak bosan Pak ya mensosialisasi. Tidak bosan dan sabar ya Pak ya. Iya. Oke. Itu Mas Arif. Ya, artinya dicoba terus untuk mengedukasi mereka karena betul. Saya lihat secara habit perilaku teman-teman di baby boomers itu adalah
mereka itu tidak familiar dengan digital. Sedangkan pasar atau saat ini industri dipaksa untuk digital. Nah, bagaimana ini? Apakah kita meninggalkan mereka yang menjadi target pasar kita, dan tentunya para baby boomers ini adalah tentunya pemilik uang ya Pak ya? Ya, tapi jangan lupa Mas Arief, teman nasabah-nasabah itu punya anak-anak yang milenial, jadi bisa kita masuk lewat situ. Oh, berarti lewat lingkungannya dari Ya. nasabah tersebut ya? Artinya Ya, mengedukasi mereka lewat keluarganya. betul, ya bisa. Tapi untuk calon nasabah yang baby boomer, caranya dengan pendampingan terhadap usahanya ya Pak ya, berarti Pak ya? Betul Pak ya? Pendampingan usahanya, diberikan motivasi, diberikan cara memanajemen usaha, mau diberikan edukasi pemasarannya, tentunya dengan produk-produk atau fasilitas yang dimiliki oleh BPR MSA ini ya Pak ya? Ya. Itu terbukti ya Pak ya, bahwa hasil dari setiap aktivitas Bapak itu bukan hanya milenial ya Pak ya? Oh iya, iya. Pertama pasti bukan milenial, karena basic nasabah kita memang bukan milenial. Dan kita mulai semua produk itu pertama awalnya harus nasabah. Ya, walaupun ketika kita buka online yang datang bukan nasabah, tapi bahwa itu menjadi produk tidak umum kami yang tadi saya sampaikan, itu menjadi maintenance ya Pak ya? Iya, ini malah menjadi satu branding kita semakin ini aja, semakin makanya melebarkan ekspansi Pak ya? Iya. Secara branding. Iya. Udah silakan Mas Rahmat. Kalau dari saya sekian dulu. Ya, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Triagung. Kita sudah 1 jam lebih Pak. Sebenarnya menarik ya, kita ingin mengulik lebih banyak, ingin membahas lebih banyak tentang BPR MSA ini. Memang karena waktu kita juga terbatas, mungkin dari Pak Triagung ada schedule lain dari. Mohon maaf Mas Rahmat, saya ada sedikit kesimpulan ringkasan kalau saya ketemu Pak Agung atas pemaparannya. Kalau saya lihat bahwa teman-teman di BPR MSA ini sudah sampai pada level mimpi atau tujuannya menjadi sebuah perusahaan raksasa. Artinya ini dimulai dari teman-teman BPR MSA ini membuat suatu ekosistem terhadap para nasabahnya, baik yang new nasabah, calon nasabah, atau nasabahnya. Caranya tentunya saya lihat bahwa tujuan utama dari BPR MSA adalah melayani nasabahnya. Ketika ngomong melayani nasabahnya, tentunya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh BPR MSA. Salah satunya adalah penjualan produk dari UMKM, karena ini menjadi target tujuan dari BPR MSA untuk tumbuh dan berkembang besar dan bersama. Yang kedua adalah penyajian produk-produk dari atau fasilitas-fasilitas dari BPR MSA melalui atau disusupi gaya hidup para nasabahnya. Ini terlihat dari aktivitas-aktivitas programnya, ada yaitu siaran berupa musik atau aktivitas lain yang berhubungan dengan gaya hidup para nasabah atau calon nasabahnya. Yang ketiga adalah melalui edukasi kepada para nasabahnya, yaitu dengan peningkatan kualitas dari teman-teman nasabahnya melalui pendidikan atau aktivitas edukasi UMKM-nya. Saya yakin dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu nasabah, penjualan produk UMKM nasabah, terus produk yang mencoba untuk adanya produk lifestyle bagi masyarakat nasabahnya, dan yang ketiga adalah edukasi atau peningkatan kualitas. Ini akan tercapai suatu kepuasan dan loyalitas pelanggan itu sendiri. Dan juga tadi saya dengar bahwa penjualan produk UMKM, teman-teman di BPR MSA sampai menyediakan tools yang namanya marketplace. Dan dari itu semua akan tercapai kepuasan pelanggan apabila masyarakatnya atau nasabahnya ada experiential marketing ya Pak Agung ya. Ketika experiential marketing ini didapati oleh nasabah dan calon nasabah, tentunya akan berdampak kepada di internal tidak terkoreksinya target
dari apa yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kalau melihat seperti ini, saya yakin bahwa BPR MSA akan dapat melewati, bukan hanya melewati corona ini, tapi BPR MSA akan menjadi sebuah BPR yang besar, dan saya akan yakin ke depannya bukan hanya mempunyai face BPR, tetapi face-nya sudah menjadi bank umum. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di BPR MSA sudah seragam baju atau aktivitasnya seperti bank umum nasional melalui ekosistem yang dibangun untuk para nasabahnya. Kalau menurut saya, ini ringkasan pembicaraan kita sore hari ini, Pak Agung. Iya, Pak Agung ya. Betul seperti itu, Pak Agung. Betul. Betul 100%. Oke, Mas Ahmad, monggo Mas Ahmad. Jadi ternyata keberhasilan BPR MSA ini adalah membangun ekosistem bagi nasabahnya, Mas Ahmad. Melalui aktivitas-aktivitas UMKM, marketplace, lifestyle, program-program lifestyle, dan edukasi peningkatan kualitas pendidikan atau wawasan dari calon nasabahnya atau sudah nasabahnya. Yang berujung kepada experiential marketing yang berdampak kepada kepuasan, peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti itu, Mas Rahmat. Kesimpulan dari saya. Silakan Mas Rahmat. Ya, Pak Triagung, closing statement Pak dari wawancara kita pada hari ini. Mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan ataupun sebuah closing statement tentang BPR MSA atau pesan yang ingin disampaikan kepada nasabah baik yang sudah bergabung dengan MSA ataupun nasabah-nasabah yang memang belum bergabung atau bahkan elemen-elemen dari SDM BPR sendiri ataupun internal yang terkait dengan BPR MSA. Silakan Pak Triagung untuk closing statement wawancara kita pada hari ini. Baik, saya akan coba sampaikan closing statement dengan sederhananya. Ada tiga poin yang saya catat. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih atas undangan interview ini karena ini juga memberikan semangat, jadi satu dorongan bahwa apa yang saya sampaikan dari kinerja teman-teman itu harus kami pertahankan. Nah, tidak kan pasti kami akan malu. Dulu ngomongnya seperti itu, sekarang ternyata tidak. Nah, ini salah satu bentuk bahwa saya terima kasih pada suara pemerintah yang sudah memberikan saya kira ini adalah suatu support yang bagus buat kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kami ingin membagikan pengalaman, membagikan sedikit yang kami tahu di era menuju Bank 4.0. Ya. Jadi kalau BPR itu saya kira kita itu aslinya BPR itu kan baru di Bank 1.0, jadi paling dasar gitu. Tapi kami ingin menatap Bank 4.0 yang mungkin sedang ditatap juga oleh bank-bank umum. Nah, salah satu kuncinya adalah tidak berorientasi kepada produk. Nah, ini yang menjadikan apa yang kami lakukan, aktivitas kami. Tapi bahwa kami ingin membawa nasabah itu tidak pada orientasi produk, tapi kami ingin membawa pengalaman nasabah itu dalam mengkonsumsi produk. Ya, jadi tidak hanya sekedar produk. Maka tadi saya katakan bahwa bukan diferensiasi solusinya, tapi pengalaman mereka mengkonsumsi produk kami. Nah, kalau konsumsi kredit di BPR MSA ternyata diberi perhatian, dibuatkan ini, dibuatkan pelatihan, dibuatkan ini, terus sekarang kok besok bisa lewat Android. Wah, ini yang membuat kita akan tetap bertahan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini juga penyemangat bagi kami yang ingin kami juga bagikan ke teman-teman semua. Jadi di era disrupsi ini harus kita sikapi dengan sebagai peluang. Ya. Nah, lalu caranya menangkap gimana? Ya harus ditangkap dengan cara berbeda. Harus kerja dengan cara yang berbeda. Masa lalu harus ditinggalkan dan kita memang harus inovatif, kreatif gitu. Jadi harus berbeda. Makanya ketika kami ada produk yang tadi unconventional, jadi produk yang tidak umum, ya itu karena kami punya moto seperti itu. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau saya menyampaikan ada yang salah.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Agung Pujiantoro dari BPR MSA. Terima kasih juga pada Pak Arif Munajat, pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Kita tujuannya berharap bahwa satu hal saja dari spesial interview ini bisa menjadi satu kontribusi terhadap publikasi dari perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia, supaya keberadaan BPR ini semakin banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan berbagai layanannya dan membantu masyarakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi. Kita berjumpa lagi di spesial interview berikutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Tri Agung Pujiantoro dan juga Pak Arif Munajat. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.